Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang makin baik dan makin menarik dan juga makin bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020. Kalau kita lihat market Amerika dan market Eropa memang sama-sama kompak terbakar. Bahkan untuk market Eropa, merahnya bisa kita kategorikan sangat dalam, di atas 2%. Tapi khusus untuk market Amerika, terutama Dow Jones, yang sebenarnya dibuka dengan posisi merah cukup dalam 1%, tapi bisa membalikkan keadaan sampai berhentiannya di teritori negatif yang cukup kecil, yaitu hanya mengalami penurunan 0,07% atau 19,8 poin ke 28.494. Sedangkan S&P 500 yang juga tadinya 1% lebih menjadi hanya minus 0,15% atau 5,3 poin ke 3.483. Yang masih agak banyak mungkin hanya Nasdaq, saham-saham teknologi yang 0,47% atau 54,9 poin ke 11.714. Memang ini adalah penurunan hari ketiga berturut-turut di market Amerika yang disebabkan karena menurunnya harapan mengenai paket stimulus. Jadi di Amerika sendiri ini sudah merupakan penurunan hari ketiga. Sedangkan penurunan tajam di Eropa penyebabnya berbeda, yaitu makin mengganasnya peningkatan kasus coronavirus. Dan ini kalau kita lihat membuat market Eropa terpukul cukup dalam. Yang paling dalam adalah GDXI atau DAX Frankfurt Jerman. Jadi bursa Jerman ini terpukul 324,3 poin atau 2,49% ke 12.704. Kemudian FTSE 100 Index London juga melemah 102,5 poin atau 1,73% ke 5.833. Memang kasus di Britania atau di Inggris memang terus merambah cukup tinggi. Sedangkan CAC Prancis juga ikut melemah 2,11% atau 104,2 poin ke 4.837. Kemudian kalau kita berpindah ke kurs rupiah, maka kurs rupiah hari ini diperdagangkan di 14.690 rupiah per satu dolarnya. Dan ini adalah pertanda yang baik bahwa rupiah berhasil kembali ke teritori 14.600-an setelah sempat tertekan menuju ke 15 ribuan beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita lihat hari ini, TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, maka TLKM mengalami pelemahan 0,32% atau 0,06 poin ke 2.794 rupiah atau 18,93 poin. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ini mengalami tekanan cukup dalam ya, 1,24% atau 0,23 poin ke 18,34. Ini akan menjadi sentimen buruk hari ini untuk IHSG dengan turun cukup dalamnya EIDO di atas 1%. Sedangkan dari bursa komoditi bergerak mix. Kita lihat minyak atau oil atau WTI oil melemah
0,06 poin atau 0,19% ke 40,96. Kemudian gold menguat 1,6 poin atau 0,06% ke 1908,90. Lalu timah menguat 52,5 poin atau 0,29% ke 18.352,50. Dan nikel melemah 110 poin atau 0,71% ke 15.412,50. Sedangkan kalau kita lihat batu bara Newcastle menguat 0,54% atau 0,3 poin ke 55,70 untuk kontrak bulan Oktober. Sedangkan untuk kontrak bulan November, batu bara Newcastle meningkat 2,26% atau 1,25 poin ke 56,40. Sedangkan batu bara Rotterdam mengalami penguatan tipis 0,35% atau 0,2 poin ke 56,80 untuk bulan Oktober. Dan CPO mengalami pelemahan cukup tajam 2,48% atau 74 poin ke 2.914. Jadi kalau kita lihat dari sektor komoditi, maka yang cukup menarik hari ini adalah sektor pertambangan batubara atau coal mining. Kemudian saatnya kita pindah ke bursa regional Asia yang sudah dibuka. Indeks Jepang Nikkei 225 Tokyo dibuka melemah 35,73 poin atau 0,15% ke 23.471,50 poin. Kemudian S&P ASX 200 atau indeks dari negara Australia, jadi S&P ASX Sydney ini melemah 0,14% atau 8,7 poin ke 6.201,60. Sedangkan Kospi indeks Seoul atau indeks dari negara Korea dibuka menguat cukup lumayan 9,48 poin atau 0,4% ke 2.370,69. Jadi kalau kita lihat dari pembukaan market Asia cukup bergerak mix antara Korea yang menghijau dengan Australia dan Jepang yang memerah. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kami memprediksi sebagaimana Dow Jones sudah 3 hari mengalami pelemahan, IHSG hari ini kami prediksi 65% akan kembali berada dalam teritori merah. Nah, ini cukup tegas ya, 65%. Kenapa? Hari Jumat itu adalah hari yang sering dipakai untuk sell off atau TP bagi sebagian orang untuk menghindari libur bursa di Sabtu Minggu ya. Kemudian tekanan yang begitu besar dari market baik Amerika yang juga negatif, Eropa negatif, kemudian beberapa market Asia seperti Jepang dan Australia negatif, dan juga tentu saja Edo yang merah cukup dalam di atas 1%. Tapi semoga saja prediksi ini salah dan IHSG bisa kembali melenggang ke atas. Dan walaupun koreksi, kita semua berharap IHSG tidak terkoreksi terlalu dalam. Ya cukup koreksi sedikit seperti Dow Jones yang hanya 0, mungkin belasan persen, itu lebih baik. Dan terakhir, seperti biasa, kami harap Anda selalu tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga imunitas Anda untuk menjaga Anda dari serangan berbagai penyakit termasuk virus corona. Dan pada akhirnya kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.